Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan itu mengenai 3 poin, yaitu terdiri dari pembaruan, penelitian, dan hasil penjelasan. Langsung saja, pada pendahuluan, zaman yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan para remaja belanja atau berjalan tanpa berinteraksi. Sudah banyak macam produk yang ditawarkan oleh aplikasi komputer, yaitu seperti banyak macam produk yang ditawarkan kepada remaja agar dapat memilih serta membeli produk guna memenuhi kebutuhannya, baik itu seperti kebutuhan standar pangan, termasuk produk seperti kosmetik, terus fashion gitu juga. Nah, serta produk fashion itu agar dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudahan bulan ini yang akan membuat mereka berperilaku positif atau berbelanja tanpa menunjukkan risikonya atau berlebihan. Itu Pak, hanya karena dasar keinginan, bukan karena kebutuhan. Terus perilaku positif ini yaitu perilaku atau perbuatan mengisi barang atau jasa dan mengisi berlebihan secara terus-menerus tanpa memikirkan dampaknya. Tak adanya perilaku seperti yang berlebihan ini harus dipelajari dan diteliti lebih dalam lagi, karena dapat memberi dampak negatif bagi semua kalangan, khususnya yaitu kalangan generasi muda atau remaja. Nah, perilaku seperti dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup pada remaja dengan memberikan positif yang dilakukan yaitu berkali atau berlebihan atau membuat terbiasa jika akan mereka menjadi gaya hidupnya, yaitu contohnya seperti yang dilakukan oleh remaja di desa Semarang. Selanjutnya, yaitu pada poin kedua, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini yaitu bertujuan untuk meneliti mengenai fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fenomena perilaku positif remaja terkait adanya diskon. Yang selanjutnya itu jenis penelitian yaitu saya menggunakan studi kasus. Yang kedua itu sumber data, yaitu saya menggunakan data primer dan data sekunder. Yang keempat yaitu pengambilan data, yaitu terdiri wawancara, observasi, dan imitasi. Wawancara yang dilakukan yaitu 10 informan remaja desa Senyum Kecamatan Kecil, dan observasi yang dilakukan yaitu berdasarkan dilakukan secara langsung dan pencatatan secara sistematis, dan fenomena yang dilakukan yaitu remaja desa Senyum sebagai objek penelitian. Dan dokumentasi data yang dilakukan yaitu berupa artikel terkait dan rekaman catatan selama penelitian berlangsung. Yang terakhir yaitu analisis data, yaitu revisi data dan display data atau pengumpulan data. Yang terakhir yaitu verifikasi atau kesimpulan. Selanjutnya poin 3 yaitu hasil pembahasan. Di sini ada alasan yang mempengaruhi perilaku positif remaja terkait adanya diskon pada konsumsi sebagai yang diperoleh, yaitu ada 2 alasan, yaitu karena kebutuhan pribadi, yang kedua kebutuhan. Yaitu kebutuhan pribadi yaitu seperti entah buat kosmetik dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu pengaruh teman. Teman ini sangat berpengaruh bagi kehidupan remaja, itu berlaku positif. Yaitu contohnya seperti teman saling bersama juga mempengaruhi. Kayak contohnya seperti diskon di aplikasi Shopee, saling mempengaruhi bahwa di sini diskon banyak bila diadakan, seperti diskon lebih dari 10% hingga 50%. Jadi teman ini sangat berpengaruh bagi kehidupan temannya sendiri. Jadi dengan ini kita
dilakukan itu seperti tanggal 1, tanggal 2, atau terusnya seperti itu. Jadi hari ini adalah prioritas regulan, maka dari banyak jenis yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee itu membuat remaja berpikir baru hingga menjadi perilaku positif. Terus yang kedua itu gratis ongkir. Nah, gratis ongkir ini juga diadakan di aplikasi Shopee. Walaupun gratis ongkir itu rendah atau tingginya, gratis ongkir yang diberikan oleh aplikasi Shopee itu tidak berpengaruh untuk remaja berperilaku positif. Terus yang terakhir yaitu solusi mengatasi terkait adanya perilaku positif pada yang disebut dengan pelajari. Yaitu yang pertama, niat dalam diri sendiri itu berhemat. Terus yang kedua itu membuat batas pengeluaran, yaitu melakukan dengan cara memiliki niat dalam dirinya sendiri itu berhemat, karena untuk bisa mengendalikan perilaku positif yang diperlukan yaitu kesadaran dari dirinya sendiri untuk mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Terus yang terakhir yaitu membuat batas pengeluaran. Dengan membuat batas pengeluaran ini kita bisa terhindar dari pengeluaran yang tidak diperlukan atau bisa pemborosan. Batas pengeluaran ini dengan membuat batas pengeluaran kita lebih mudah mengatasi hal yang boros. Bisa dengan sesuai dengan kebutuhan. Cukup. Oke, cukup. Yang saya tanyakan, kenapa saudara mengambil judul ini? Apa alasannya? Karena saya tahu kalau banyak remaja zaman sekarang karena banyak mendahulukan keinginan bukan kebutuhan apa. Apalagi sekarang Itu ditulis di mana? apa-apa Yang saya sampaikan tadi itu ditulis di mana? ditulisnya. Itu kan menjadi alasan pertama. Ditulis enggak? Enggak kalau itu. Mestinya ditulis, karena itu menjadi poin penting Anda bisa mengambil judul ini. Kayaknya ada di Nah, itu. Ya, jadi alasan mengambil judul itu harus kuat. Kenapa mengambil judul ini? Alasannya apa? Atau penelitian terdahulu dari siapa yang saya angkat supaya dijadikan rujukan pertama untuk mengangkat judul ini. Kan banyak sudah penelitian tentang perilaku konsumsi remaja itu, bisa dijadikan rujukan utama terkait itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rumusan masalahnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, tujuannya remaja itu memiliki perilaku positif. yang ketiga, alasannya apa? tidak sama dengan isi artikelnya. Tulisannya saya sendiri tetapi sudah lupa karena sudah berbulan-bulan. Mestinya diperbaiki, dibaca dulu ya. Tuh. Metodenya menggunakan metode kualitatif. Apa metode kualitatif itu? Itu menurut saya Pak, itu penelitian langsung ke lapangan, terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Tidak direkam ini Pak. Direkam. Jalan. Oke. Selanjutnya saya menemukan faktor apa saja yang saya temukan di lapangan. Dari hasil analisa itu kan salah satunya sampai itu menemukan rumusan faktor. Ya, apa saja faktornya yang sampai temukan di lapangan? Hasilnya apa? Hasilnya banyak, lumayan banyak saya menemukan. Iya, apa? Faktornya pertama itu karena Teman terus. terus emang dari niatan dia sendiri. Terus ada respon besar-besaran yang diadakan oleh masyarakat. Apalagi sekarang juga ada Pak Liv yang mengadakan sampai 0% nggak ada pembayaran sekali. Walaupun pajaknya
Oke. Yang terakhir saya menemukan di halaman 296 ada ayat Al-Quran yang tidak bisa saya baca. Bisa nggak diperbarui itu di jurnalnya? Yang ya bani Adam ini Pak. Bukan, satunya. Surat Ini Al-Isra. bani Pak. Saya Iya. bilang sama pihak jurnalnya. Harusnya dirubah ya. Kalau masih bisa diperbaiki, minta diperbaiki untuk dirubah ayatnya. Karena ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu harus sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Kalau tidak bisa, Coba dulu dikomunikasikan, bisa nggak untuk diperbarui tentang ayat ini dan tidak seperti itu. Bisa, cukup. Cukup ya. Itu ada tambahan? Gunakan juga. Ya. Baik. Judulnya apa? analisis perilaku konsumsi remaja terkait adanya diskon pada item konsumsi $9. Remaja yang mana? Ada pembatasan enggak ini? Remaja Ada berapa remaja yang sudah dilakukan interview? 10 orang. Di sini disebutkan 10 orang di mana? ada Pak di metode penelitian kalau nggak Metode penelitian. ada 10 orang remaja di sini. Itu metode yang digunakan apa? Metode kualitatif. Metode penelitiannya adalah deskriptif. Deskriptif kualitatif. Ya. Kualitatif deskriptif itu saja untuk mempersingkat. Mana ada 10 ya? Di desa senang. Oke. Kemudian coba ceritakan abstraknya. Abstraknya coba dia. Diceritakan hasilnya gitu, hasilnya Pak. Ya, abstraknya itu gini, abstrak itu kan ada sedikit gambaran pendahuluan, kemudian ada tujuan, ya, kemudian ada metode dan hasil. Nah, coba diceritakan sedikit saja tentang. Penilaiannya yang kedua itu mendeskripsikan terkait alasan remaja itu memiliki perilaku seperti itu kenapa Pak, terus faktor remaja itu memiliki perilaku seperti itu kenapa, terus solusinya itu kenapa remaja, solusinya harus bagaimana remaja itu biar tidak berperilaku positif. Oke, hasilnya apa? Hasilnya dalam sini itu remaja memiliki alasan menjadi perilaku positif itu ada dua alasan. Yang pertama karena tujuan pribadi, yang kedua itu pengaruh teman. Terus faktor yang mempengaruhi remaja memiliki perilaku positif itu karena diskon besar-besaran atau kakak kembar atau fixer taklil terus taklil. Terus alasan remaja memiliki perilaku positif itu karena harus memiliki jalannya dirinya sendiri itu berhemat atau membuat aktivitas pengeluaran. Baik. Mungkin cukup. Ada tambahan? Monggo. Silakan. Saya penasaran ini Pak, ini judul menarik ya. Tapi saya penasaran di sini, dengan pengambilan sampelnya 10 orang ini dari mana? Iya, maksudnya jumlah sama dengan Ustadz Saifuddin tadi, pertanyaan saya sebenarnya. Jumlah remaja yang ada di desa sebenarnya berapa jumlah semuanya, seluruhnya, sehingga dengan mengambil 10 orang ini sebagai sampel penelitian gitu. Jumlahnya Bulan sih kurang mendata nah itu. tapi warga di sana itu sekitar 2.500-an. Tapi kan dengan ininya remaja ya. Jadi sekitar berapa?
seratusan lah ya, kayak 500.000. Remaja 500 orang dengan ngambil 10 sebagai sampel penelitiannya, itu sudah mewakili ya? Karena menurut saya kalau saya tanya ke lebih banyak tetap aja jawabnya kayak gitu. Sudah dilakukan Oke, ke semua itu yang lebih banyak. enggak Bu, kalau semua terlalu banyak saya nggak bisa. Gitu. Jadi sampelnya itu 10 orang sangat minim, itu pun remaja. Padahal bukan hanya remaja gitu ya, konsumtif, bahkan anak-anak juga kemungkinan besar begitu. Para ibu-ibu juga mungkin gitu. Jadi belum menggambarkan sebenarnya dari 10 remaja ini untuk bisa dijadikan satu kesimpulan. Sebenarnya begitu kan. Judulnya kan analisis ini. Jadi kalau analisis itu adalah datanya misalkan 10 orang itu mewakili nggak terhadap desa gitu. Kan satu desa itu 2.000-3.000 kan begitu ya. Menurut saya itu Tidak mewakili. harusnya penelitian ulang. Karena kan kalau kita ambil remaja dari satu desa itu kan hitungannya tidak mungkin 100 orang kan, tapi lebih dari itu. Ya seperti itu tadi bilang, kalau analisis itu kan kita berbicara data. Jadi sampel yang diambil menurut saya terlalu sedikit. Oke.